Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cip Husna dari Petrang channel edukasi untuk kita semuanya. Hari ini kita bahas dengan tamu saya juga lagi, Geribuna Rizka, seorang anak muda yang punya kemampuan berkualitas dalam bidangnya. Hari ini kita membicarakan tentang pilkada, karena kan sekarang lagi mau pilkada seluruh Indonesia, termasuk juga kita di Aceh. Nah, sekarang konten ini dalam rangka untuk memberikan edukasi bagi anak-anak muda, bagaimana memilih sejumlah calon-calon gubernur dan juga wali kota di semua mulai provinsi sampai dengan kabupaten kota di Aceh. Apa yang harus kita lihat dari mereka yang mencalonkan diri tersebut agar kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin daerah yang bisa dan mampu membawa dan mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan dinul Islam di negeri syariah ini. Macam mana, Gebri? Kalau melihat situasi sekarang, selaku anak muda, ada sejumlah pilihan yang ada, apa yang terlintas dan yang menarik dari pasangan-pasangan yang sudah ada, mulai dari calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Oke Bu, baik, halo semua, kita ketemu lagi ya dengan saya Gina Rizka yang kemarin sudah berbincang nih, berdiskusi di part sebelumnya mengenai tentang Bagoli Nangro. Nah, pada saat ini kami akan membahas, atau kita akan membahas melihat yang sudah Ibu sampaikan mengenai tentang bagaimana nih sosok pemimpin ke depannya. Tentunya yaitu yang sekarang lagi heboh mengenai tentang pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 bulan 11 ini. Tentunya kepada kita anak muda harus memberikan suara atau melihat, memilih juga pemimpin yang betul-betul mampu nih menjadi seorang pemimpin yang bisa membangun daerah lebih baik lagi tentunya Bu. Apalagi yang jangan seorang pemimpin ada pada saat kampanye saja nih. Nah, ketika sudah ada jabatannya 5 tahun ke depan tidak ada apa-apanya. Itu ya Bu. Kadang juga kok dari saya sendiri, di sini kan pilkada tahun 2024 ada 2 pasangan paslon ya. Yang pertama nomor urut 1 yaitu ada Bustami, yang kemarin tuh berpasangan dengan itu ya, Tengku Fadil ya. Ya, yang kemarin tuh sempat dengan Syekh itu juga Tusuk, tapi almarhum sehingga sudah digantikan. Kemudian paslon 02 yaitu ada Mualin ya, yang dengan partai PA-nya nih yang merah-merah menyala ya tentunya. Nah, itu sih Bu, tentu kita kok dari saya sendiri akan melihat apa sih visi misi dari mereka nih untuk kedepannya, karena juga kita sudah melihat di debat beberapa beberapa hari yang lalu ya, kita lihat debat-debatnya yang sudah menyampaikan visi misinya. Ada yang mulai menegaskan pada tentang syariat Islamnya, yang ada juga pada Pak Bustami pada berfokus pada pendidikan. Nah, kalau Ibu sendiri Bu, gimana nih? Kita selaku anggota masyarakat tentu kita juga harus cerdas dalam memilih pemimpin-pemimpin kita ke depan. Jadi kita harus juga melihat dalam debat kemarin kita sudah melihat masing-masing sudah memaparkan visi misi masing-masing. Ada sejumlah tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, makanya kita harus selalu mendengar, mengikuti debat-debat yang diselenggarakan dan juga visi misi mereka yang mereka sampaikan itu. Jadi kita melihat juga bukan hanya visi misi, karena itu kan cuma tertulis. Latar belakang yang bersangkutan juga kita harus ketahui. Apalagi kalau tingkat level provinsi, itu para calon kandidatnya
itu berasal dari ada yang dari pemerintahan, orang-orang yang sudah berkecimpung di pemerintahan ya, baik itu Pak Musakir Banaf maupun Bapak Bustami. Nah, demikian juga di kabupaten kota. Jadi kita harus melihat latar belakang mereka, apa yang mereka lakukan selama ini, tindak tanduk mereka, itu harus kita ketahui, harus kita telusuri. Bagaimana juga sikap mental mereka, komitmen mereka dari aktivitas mereka selama ini, apakah mereka itu betul-betul seorang pemimpin yang punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat, punya komitmen untuk menyelenggarakan dan mengoptimalkan implementasi penyelenggaraan keistimewaan kekhususan Aceh, baik bidang agama, pendidikan, dan adat. Ya, dan juga kita melihat juga ada sumber-sumber daya alam kita, apakah mereka itu punya komitmen untuk menyelenggarakan penggunaan sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak merugikan masyarakat, harus menguntungkan masyarakat, dan harus mengoptimalkan penyelenggaraan keistimewaan kekhususan Aceh kita. Pokoknya kita harus melihat, mengkaji semua pemimpin-pemimpin tersebut, kita melihat latar belakangnya, kita melihat sejarah kehidupannya selama ini macam mana, itu kita harus mau tahu. Jadi tidak hanya kita melihat dari visi misinya saja, tapi kita juga harus melakukan investigasi pribadi kita masing-masing untuk mengetahui karakter-karakter daripada pemimpin kita, supaya kita tidak salah pilih, sehingga jangan sampai kita memilih orang-orang yang tidak paham. Nah, mungkin kenapa selama ini Aceh menjadi daerah yang termiskin di Sumatera, kemudian di level provinsi juga dia termiskin. Ternyata tidak lepas daripada pemimpin-pemimpin kita selama ini bukan mungkin lagi ya, kalau kita lihat implementasinya sekarang ternyata tidak punya komitmen yang optimal untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi masyarakatnya, bagi agamanya. Jadi tidak punya integritas yang benar-benar tinggi untuk membangun Aceh ini. Karena kalau kenapa orang zaman dahulu kita bisa maju, kita bisa jaya? Ternyata pemimpin-pemimpin kita zaman dahulu itu adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi, punya nilai akhlak, budi pekerti, punya moral, punya pengetahuan yang benar-benar optimal di bidangnya dan tanggung jawabnya untuk membangun wilayah Aceh. Sehingga zaman dahulu itu kita bisa menang melawan penjajahan Belanda, itu kan karena integritas yang tinggi. Dan sekarang sudah puluhan tahun, kenapa katanya uang Aceh banyak, segala macam ada, tapi kok kita menjadi yang termiskin? Kok bisa setiap tahun Aceh punya silva yang jumlahnya miliaran rupiah? Kenapa uang-uang itu tidak bisa terselenggarakan untuk penyelenggaraan keistimewaan kekhususan Aceh dan kesejahteraan masyarakat Aceh? Jadi setelah puluhan tahun demikian, mudah-mudahan kita semua harus melihat, harus mampu mengkaji, jangan lagi terpilih pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi masyarakatnya sekarang harus kuat, harus punya kemampuan untuk menilai, dan satu lagi jangan gampang untuk disuap. Jadi para anak-anak muda politik semuanya money politik ya. Jadi jangan kita karena uang kita menghancurkan diri kita sendiri, karena uang kita menghancurkan agama kita, karena kita sudah menempatkan orang-orang yang beruang saja, tapi tidak mempunyai integritas yang tinggi, tidak mempunyai akal budi pekerti dan moral yang baik. Kalau kita hanya bervisi kepada uang. Jadi untuk anak-anak muda semuanya, awas, kalau mau kalian semuanya mempunyai kehidupan masa depan yang bagus, jangan lagi membackup ataupun ikut-ikutan atau apapun namanya dalam hal money politik. Kalau bisa kalian itu bersuara, mengajak masyarakat, pilih yang paling baik. Jangan karena uang menghancurkan puluhan tahun masa depan kita, seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang seharusnya kita sudah maju, sudah kemana-mana, tapi nyatanya kita ketinggalan di mana-mana. Ya, betul Bu. Berarti kita harus juga melihat rekam jejaknya ya, depannya rekam jejak yang
rekam jejaknya apa yang dilakukan, apa yang sudah dia misalnya lakukan. puluhan tahun pasangan ini atau calon ini di pemerintahan apakah dia harus baik, apa benar-benar betul-betul bisa memimpin, bagus. ya. Kita tanya dari orang ke orang yang pernah merasakan zaman kepemimpinannya macam mana, apa yang sudah dia berikan ya untuk Iya. Aceh nih ketika dia sudah menjabat yang lalu. Nah, untuk apa kita pilih seorang pemimpin cuma hanya bisa ngomong di depannya saja, tetapi tidak ada pembuktian ya teman-teman ya. Tidak bisa ada satu hal yang kita banggakan nih untuk dia ketika dulu rekam jejaknya itu bagaimana. Iya. Nah, jadi demikian juga yang kalau dari berkecimpung di politik selama ini atau jadi pengusaha juga harus lihat usahanya itu betul-betul usaha yang betul-betul bersih atau tidak. Atau demikian juga dengan yang bidang politik, apakah selama dia orang yang berpolitik dengan bagus ataupun tidak. Jadi harus semuanya itu dilihat segala faktornya untuk kita mau menjadikan Aceh ini dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul bagus, mulai dari gubernur sampai dengan bupati wali kota. Dan sekali lagi saya ingatkan paling penting, money politik itu betul-betul harus ditolak. Jangan karena uang kita hancurkan diri kita semuanya. Ya, karena kan kita bilang kemarin pada pileg ya Bu, pada pileg yang beberapa juga yang lalu, biasanya pileg itu indeks money politik sangat tinggi. Malahan pada tahun 2024 ini di situs kita Aceh sangat barbar terhadap money politik nih Bu. Karena kalau kita pikirkan gimana ya, uang itu yang diberikan hanya cukup untuk satu hari ya, 150, 200 ataupun apa sembako minyak gitu ya money politik. Tapi kalau kita pikir itu hanya untuk satu hari, bagaimana 5 tahun ke depan? Itu kan sudah kayak adanya kayak jual beli ya terhadap masyarakat. Ini jabatan saya akan berikan ini 150.000. Jadi kita jangan berpikir seperti itu ya. Kita harus pikir bagaimana 5 tahun ke depannya untuk membangun Aceh yang lebih baik lagi. Jadi kayaknya kita udah lama juga ini ngomongnya ya. Karena cukup sekian ya pada kali ini membahas tentang sekilas nih mengenai bagaimana ciri-ciri ya pemimpin. Iya, bagaimana kita bersikap dalam pilkada tahun 2024 ini untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin, gubernur, wali kota, bupati yang benar-benar orang-orang yang beriman dan takwa, yang punya integritas yang betul-betul optimal, sehingga betul-betul dia layak menjadi seorang pemimpin, karena hanya itulah yang mampu menjadikan masyarakat Aceh dan rakyat Aceh ini dan bangsa Aceh ini menjadi masyarakat bangsa yang maju, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan konten kita kali ini benar-benar bisa bermanfaat untuk memberikan semangat bagi semua generasi muda dan juga masyarakat untuk menyukseskan pilkada dengan sebaik-baiknya, untuk memilih orang-orang yang benar-benar tepat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.